Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi di Cianjur, Jawa Barat, sekarang kami akan mengajak Anda untuk mendengar bagaimana dengan korban yang juga terdampak di banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Ada Pak Masmudin yang akan menceritakan kepada kami. Selamat pagi Pak Masmudin, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi di Sukabumi. Pak Masmudin, pada saat kejadian itu Bapak posisinya di mana Pak? Bisa diceritakan? Posisi saya di rumah pada waktu itu sekitar jam 4.30, saya masih di rumah, masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Setelah sholat, saya keluar rumah ngecek air. Air kondisinya masih jauh dari rumah saya. Kemudian saya masuk ke rumah dan mempersiapkan ya buat kegiatan hari itu. Tiba-tiba ketika saya keluar lagi berselang sekitar ya setengah jam, air udah nyampe ke depan rumah saya, Bu. Nah, setelah itu saya mulai beres-beres ya barang di rumah agar tidak terkena air. Berselang 15 menit dari itu air tiba-tiba sudah ada di lantai rumah. Nah, kemudian saya evakuasi kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian setelah saya amankan kendaraan saya ke tempat yang agak tinggi, dari situ karena memang ke tempat yang lebih tinggi itu saya sudah tidak bisa karena sudah terisolir oleh air. Kanan kiri saya sudah penuh oleh air, jadi saya berusaha mengevakuasi kendaraan ke tempat yang mungkin lebih tinggi seperti itu, Bu. Pak Masmudin, kalau kita lihat video yang viral begitu ya mengenai kondisi banjir bandang di Sukabumi, artinya Bapak melihat dengan mata kepala Bapak sendiri di depan rumah bahwa ada air sebegitu besarnya, dahsyatnya menyapu wilayah tempat Bapak tinggal begitu Pak. Bapak ikut terdampak dengan mobil yang hanyut tadi kalau tidak salah Pak. Iya, betul Pak, betul. Bisa diceritakan Pak mengenai hal tersebut Pak? Dampak apa saja Pak yang Bapak alami akibat banjir bandang ini? Luar biasa sekali Pak. Itu kampung kami yang di pinggir jalan itu semuanya tersapu oleh arus yang begitu deras. Sehingga barang-barang yang ada di rumah pun itu semua sudah hanyut Pak. Tidak ada yang tersisa. Bahkan beberapa rumah banyak yang jebol. Nah, itu yang mengakibatkan barang hanyut itu karena memang temboknya itu pada jebol semua, Pak. Pada saat kejadian itu, Bapak rumah itu ada berapa orang, Pak, bersama keluarga? Di rumah saya itu ada 5 orang. Ada 5 orang. Oke. Termasuk anak-anak. Itu pada saat menyelamatkan kondisinya bagaimana Pak? Kepanikan pasti kan tentu dirasakan oleh Bapak juga dan keluarga ya pada saat itu. Betul. Selama Bapak tinggal di wilayah itu Pak. Silakan Pak. Ya, selama saya tinggal di situ baru sekarang terjadi. Bukan saya aja. Termasuk orang tua yang terdahulu pun belum pernah mengalami hal seperti itu, Pak. Baru Dugaan kali ini warga sekitar ataupun kejadian. penjelasan dari aparat setempat ini akibat apa, Pak? Karena curah hujan itu lebih tinggi daripada biasanya. Kemudian hujan juga merata bukan hanya di daerah saya aja, tapi di daerah lain juga mungkin mengalami curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan sungai tersebut sudah tidak bisa menampung air seperti itu mungkin, Pak. Oke, sebelum kejadian banjir bandang hujannya berapa lama yang Bapak tahu? Hujannya dari mulai Minggu malam, Pak, itu udah mulai gerimis. Senin paginya intensitasnya tinggi sekali dan mungkin reda beberapa saat kemudian tinggi lagi. Nah, terjadi seperti itu terus sampai Selasa malam pun hujan masih deras.
pada waktu Berarti kejadian hampir pun hujan 24 saat jam itu penuh masih ya, deras, Pak? Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Pak Mas Kurang lebih Mudin ini seperti juga itu. sempat melihat tidak Pak? Mungkin melintas ketika lagi kondisi hujan deras terus menerus, sempat ada informasi bahwa sungai ini dalam kondisi sudah tidak tertampung lagi atau kondisi seperti apa? Ada informasi tidak Pak sebelumnya? Oh, sebelumnya tidak ada informasi, Bu. Cuman kebetulan biasanya kalau air Iya. sudah naik sedikit ke jalan itu, nah air kemudian turun lagi. Biasanya seperti itu, Bu. Saya pun Iya. tidak menyangka bahwa air Iya. akan terus-terusan naik dan akan meluap ke ke rumah. Itu jauh dari prediksi. Tapi bentuk informasi yang Bapak terima itu seperti apa, Pak? Ada misalnya SMS blast misalnya mungkin dari pemerintah tempat, atau hanya dari mulut ke mulut dari antar warga saja peringatan itu bahwa ya waspada dari dan lain RT. sebagainya begitu. Tidak ada sama sekali, tidak ada pemberitahuan dulu, tidak ada peringatan, tidak ada informasi, sama sekali tidak ada informasi seperti itu, Pak. Oke. Karena memang sudah terbiasa di wilayah itu seperti itu, Pak. Ya, kalau Bapak bisa kira-kira nih Pak, sungai itu dengan permukiman warga itu seberapa dekat? Ke sungai bukan, Bu? Ke sungai ya. Itu Iya. pemukiman warga ke sungai itu berjarak sekitar paling dekat itu 7 meteran. Berarti memang dekat ya? Iya, dekat dengan permukiman warga ya. Dekat sekali, Bu. Iya, Oke. dekat. Oke, Baik. saya ingin coba ke Pak Guswanto deh kalau Iya. begitu. Pak Guswanto, mendengar perbincangan kami kan Pak ya? Kita masih terhubung dengan Pak Guswanto dari BMKG. Pak Guswanto? Pak Guswanto, Masih? mohon di Ya, unmute iya. Pak Guswanto. Audionya baik. Iya, Baik, halo. tadi mendengar perbincangan kami ya Pak ya. Tadi ada informasi dari Pak Majmudin di Sukabumi, tidak ada peringatan ternyata Pak selama ini pada saat sebelum kejadian, padahal hujan sudah 24 jam Iya. mengguyur, artinya kan ini sudah satu hal yang potensial terjadinya bencana, tapi sama sekali warga tidak menerima informasi Pak. Artinya di mana rantai informasi itu terputus Pak? Jadi begini, BMKG itu kan memberikan informasi kepada ada kelompok RRI dengan BMKG, ada kelompok komunitas Jawa Barat, ya kemudian ada kelompok stakeholder. Jadi BMKG mendistribusikan informasi itu sudah diberikan melalui saluran-saluran yang kita sampaikan. Harapannya mereka juga menyampaikan barangkali ada terputus itu. Jadi kami itu memberikan peringatan dini itu tidak di tanggal 4 saja, tapi sejak jam 9 tanggal 3 ya, jam 9 kemudian jam 12 kami memberikan ada 8 kali peringatan ini yang kita berikan. Misalkan kita lihat pada tanggal 4 kami kebetulan pada waktu itu ada rapat dengar pendapat, bersebelahan saya adalah tim Basarnas dan saya sampaikan, Pak ini kayaknya mau meningkat nih, ini contoh saja kemarin pada waktu kami nih, ternyata jarak 10 menit itu tim Basarnas mendapatkan info bahwa ada permintaan pertolongan evakuasi dari daerah sana. Nah, sebenarnya terputusnya informasi ini yang perlu dibangun adalah bagaimana kami dibantu untuk meneruskan ke masyarakat dari Pemda, barangkali dari BPBD. Saya yakin tim kami yang ada di Jawa Barat itu ada rantai distribusi informasi tadi, peringatan ini. Ya. Itu yang kita perlu cek lebih jauh kembali. Baik. Ya karena memang ini satu hal yang penting begitu ya. Harusnya menjadi rangkaian penting betul. ya disampaikan kepada warga. Tadi juga dari Heronsyah juga sempat mengatakan bahwa tidak ada peringatan juga sebenarnya dari pemerintah setempat. Nah begini, Pak Guswanto, ini kan cuaca ekstrim masih diperkirakan akan melanda beberapa wilayah. Artinya apa yang seharusnya dilakukan sehingga benar-benar sinergi begitu itu dia bisa dilakukan. Warga juga yang tadinya merasa khawatir juga bisa ada kewaspadaan tingkat tinggi begitu dengan cuaca ekstrim ini. Baik, barangkali yang perlu dilakukan ya Sera dan Alfat,
kami memberikan informasi peringatan dini ini tadi sudah saya sampaikan itu adalah secara gradual dari waktu panjang sampai waktu yang terpendek yaitu 5-6 jam. Kemudian yang kedua, rantai kami itu ada di informasi bisa sampaikan di website, kami sampaikan juga ini. Nah, barangkali yang kami sampaikan lewat WA group di komunitas, misalkan kami memiliki juga grup dengan RRI, dengan BMKG. Nah, kemudian ada juga yang di Jawa Barat, itu Pemda Jawa Barat dengan BMKG kami yang di daerah, itu juga kita berikan. Nah, barangkali kita harus cek kembali apakah peringatan dini ini efektif atau tidak. Artinya begini, kalau kami memberikan peringatan ini, tentunya ini ada aksi dini. Namun terkadang masyarakat agak sedikit ya paling hujan seperti itu. Nah, inilah yang barangkali perlu kita berikan edukasi, karena peringatan dini apabila tidak ditindaklanjutin, kalau tidak terjadi apa-apa itu tidak masalah. Namun apabila terjadi bencana seperti ini, maka dia akan menjadi masalah. Betul. Inilah hal yang perlu kita cek kembali, dan kita harus rubah. Masyarakat dan kami juga harus memberikan ini. Kalau tidak, barangkali bisa dilakukan cross check kembali. Artinya gini, kalau kami belum memberikan peringatan ini, misalkan ini, itu bisa ditanyakan, oh mana ya peringatan dininya? Nah, kami ada di call center 196. Namun menurut kami itu diseminasi informasi kami sudah sampai ke grup komunitas di Jawa Barat. Demikian. Oke, baik. Tadi patut dicatat ya, call centernya untuk BMKG 196 bagi warga yang ingin mengetahui bagaimana perakiraan cuaca ataupun potensi-potensi terkait bencana hidrometeorologi bisa ke call center 196. Nah, bisa dicatat oleh Pak Majmudin dan teman-teman juga. Kita akan lihat coba kembali lagi ke Cianjur. Kalau tadi memang situasinya sepertinya masih sepekan ke depan nih masih cuaca buruk, masih bisa melanda. Kalau Anda lihat pantau sejauh ini cuacanya seperti apa, Aaron? Alfat dan Sira, setelah pemirsa, saat ini kondisi pagi ini cukup cerah, namun berada di sekitar di kecamatan wilayah Sindang Barang dan Agra Binta terlihat mendung, dan biasanya saat menjelang nantinya siang itu hujan mulai turun tapi dengan intensitas rendah. Begitu Alfat. Baik. Heransyah, terima kasih. Hati-hati dalam menjalankan aktivitas di sana. Selamat bertugas kembali. Pak Guswanto juga terima kasih dengan informasinya. Pak Majmudin juga terima kasih. Kita juga sekali lagi sampaikan turut prihatin ya dengan apa yang menimpa para korban di Sukabumi dan juga di Cianjur. Terima kasih.